Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Ya, semoga tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dan semangat dalam mencari ilmu. Baik anak-anakku, Pak War hari ini akan menyampaikan materi di bab 7 semester 2, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Baik, sebelum lanjut ke materi, ini Pak War akan menyampaikan pantun dulu untuk semangat pagi hari ini. Pada hari libur diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Baik anak-anakku, introspeksi diri itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Proses mengamati diri sendiri. Kemudian apa? Ya, betul. Jadi untuk mengungkapkan pemikiran dan keinginan sensasi yang disadari. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita semua, ya. Tapi kita hari ini akan mengaitkan dengan introspeksi dan mawas diri sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, nanti peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan aktivitas kehidupan. Jadi anak-anakku nanti tujuan pembelajaran hari ini anak-anakku dapat menghubungkan apa itu fungsi iman kepada malaikat Allah dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ya. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, kemudian kita langsung menginjak ke fungsi ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu iman kepada malaikat. Apa itu iman? Ada yang tahu iman itu apa? Anak-anakku semua. Ya, jadi iman artinya percaya dan ya yakin. Bagaimana cara beriman kepada malaikat? Ya, tahukah kalian bahwa malaikat itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia. Malaikat pun bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Nah, menurut percakapan tersebut jelas ya anak-anakku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi, malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar ada. Siapakah malaikat itu? Ya, sama halnya dengan manusia. Jadi malaikat itu juga termasuk makhluk Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang besar dan lain. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 13 Allah Subhanahu wa taala ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Nah, menurut ayat tersebut
malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah dan tak pernah angkuh, sombong, dan juga tak punya rasa letih atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berbeda dengan kita ya anak-anakku, kita ada diberi tugas oleh Bapak Ibu guru sudah mengeluh, Pak nggak bisa, belum dikerjakan, sudah bilang tidak bisa, ini tidak boleh ya, harus selalu semangat. Kemudian sifat-sifat malaikat, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Ini jelas. Kemudian malaikat itu dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat. Yang nomor 3, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang nomor 5, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir dan mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Ini sifat-sifat malaikat. Tentunya berbeda dengan kita ya anak-anakku ya. Perbedaan malaikat jin dan manusia ya, ini perlu kita ketahui, perbedaan malaikat jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada Allah, tidak makan dan minum, pikiran jernih dan lurus, tidak punya hawa nafsu. Kemudian jin diciptakan dari api, makhluk gaib, ada yang patuh, ada yang tidak, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, punya hawa nafsu. Yang manusia itu diciptakan dari tanah, makhluk kasat mata, ada yang patuh, ada yang tidak. Itu makan dan minum. Pikiran yang berubah-ubah, punya hawa nafsu. Nah, anak-anakku bisa melihat perbedaan ketiga ini, malaikat, jin, dan manusia, tentunya sangat berbeda. Ya. Berapakah jumlah malaikat yang kalian ketahui? Ada yang tahu berapa jumlah malaikat? Ya, benar. Jadi malaikat yang harus kita ketahui ada 25. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Siapa malaikat itu? Yang pertama, Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Mikail mengatur awan menurun hujan, membagi rezeki. Yang Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa manusia, jin, iblis, dan setan. Kemudian Rokib mencatat amal baik manusia. Kemudian ada Atid, ada Mungkar, ada Nakir, ada Malik, dan Ridwan. Ya, anak-anakku bisa dipahami ya. Kemudian perilaku mengimani malaikat. Ya. Yang pertama, Jibril selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian Mikail berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Israel selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hura-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Rokib selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan dan perbuatan. Ini ada Rokib, ada Atid, ada Mungkar, ada Ridwan, dan Malik. Bisa dibaca ya anak-anakku ya. Lanjut. Nah, ini hubungan iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika kalian berada di tempat tersembunyi, tersendirian, apakah benar-benar kalian sendirian? Ya. Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Tidak. Iman kepada bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu punya tugas tertentu.
Jadi iman kepada malaikat hendaknya menghubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Paham ya anak-anakku ya? Ketika anak-anakku tersembunyi sendirian, itu tetap ada malaikat. Kemudian ketika anak-anakku benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian, apakah itu benar? Itu ada yang mengawasi kita. Paham ya? Jadi dimanapun itu pasti ada yang mengawasi. Ya, baik anak-anakku, sekian untuk materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Demikian yang dapat Pak War sampaikan. Jika kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.